Cerita berlanjut, para pasukan keamanan dari kota Black Sea pun bertanya kepada Lin Xiu dan para penumpang lainnya untuk menunjukkan tiket kereta agar mereka tidak dianggap sebagai salah satu dari anggota bandit Black Tiger. Lalu, Lin Xiu pun menunjukkan tiket miliknya, dan pasukan keamanan pun memverifikasinya bahwa itu adalah tiket yang asli. Kemudian, petugas dari pihak kereta api menghampiri Lin Xiu dan yang lainnya, lalu berkata, "Maafkan kami, karena situasi yang tidak menyenangkan ini, karena membiarkan para bandit Black Tiger masuk untuk membajak kereta ini. Tapi mereka sudah diamankan oleh pihak keamanan. Sekali lagi, maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sangat menyesal, dan pihak perusahaan akan memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu untuk semua penumpang." Kemudian, seniman bela diri itu bertanya, "Bagaimana tentang para penumpang yang telah mati akibat serangan dari para dan bandit itu? Apa yang akan kalian berikan untuk mereka?" Petugas itu pun langsung membungkuk dan menjawab, "Pihak perusahaan akan memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga mereka, jadi Anda tidak perlu khawatir." Lalu, Lin Xiu pun pergi meninggalkan mereka, dan berkata, "Sejak kalian memutuskan untuk pergi ke wilayah kematian, kalian harus bersiap untuk mati kapan saja." Mendengar Lin Xiu berkata seperti itu, seniman bela diri itu pun bertanya, "Saudaraku, apakah kau juga akan pergi ke wilayah kematian? Namaku adalah Tianzi, aku juga akan pergi ke sana. Bisakah kita pergi bersama-sama, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain?" Lin Xiu balik bertanya, "Namaku adalah Lin Xiu, mengapa juga aku harus pergi ke sana bersamamu?" Tianzi menjawab, "3 tahun yang lalu, aku pergi bersama party ke sana, untuk melakukan ekspedisi, dan aku sudah mengenal betul, bagian terluar dari wilayah kematian. Jika kau pergi bersamaku, aku bisa memberitahumu bahaya tersembunyi, yang ada di wilayah terluar. Apakah ini adalah perjalananmu pertama kali, pergi ke wilayah kematian? Wilayah kematian itu sangatlah berbahaya, dan banyak bahaya tersembunyi di sana, dan akan sangat sulit jika kau pergi ke sana tanpa mengetahui apapun." Lin Xiu menjawab, "Kupikir itu bukan ide yang buruk jika kita pergi bersama-sama. Lalu, apa tujuanmu pergi ke wilayah kematian? Apakah sama seperti yang lainnya, kau ingin memburu monster berevolusi untuk mendapatkan uang?" Tianzi menjawab, "Aku pergi ke wilayah kematian untuk mencari tumbuhan obat, tapi di sana banyak monster berevolusi tingkat tinggi. Dan aku berpikir, itu mungkin bisa kulakukan, jika aku pergi bersamamu. Jadi, aku memintamu untuk pergi ke sana bersama-sama." Kemudian, Lin Xiu pun kembali ke ruangannya, dan berkata, "Aku akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, dan jika kita sudah sampai ke stasiun di wilayah kematian, kau bisa datang untuk mencariku." Lalu, kereta cepat itu sampai ke stasiun wilayah kematian, dan di sana terlihat daerah yang tandus, dengan awan hitam yang menyelimuti di atas sana. Kemudian, Lin Xiu dan Tianzi turun dari kereta, lalu berkata, "Ini adalah stasiun wilayah kematian, dan hanya di tempat inilah, para manusia bisa tinggal. Tempat ini dinamakan sebagai kota Black Steel." Lalu, Lin Xiu dan Tianzi pun berjalan, untuk memasuki wilayah kematian, setelah memutuskan untuk pergi bersama-sama ke sana. Dan di saat Lin Xiu sedang berjalan, tiba-tiba seseorang dari belakang menghentikannya, dengan menepuk pundak Lin Xiu. Orang itu berkata, "Hai nak, apakah kau berniat untuk pergi ke wilayah kematian? Apakah kau sudah siap untuk mati kapan saja? Kenapa kau tidak menyewa jasaku saja, untuk menjagamu, dan aku akan melindungimu, di sepanjang perjalanan, bagaimana dengan itu?" Lin Xiu menjawab, "Apakah kau sedang mencoba merampokku?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Bagus sekali, orang ini datang untuk memberikan XP gratis kepadaku, begitu aku datang ke sini." Kemudian, di saat Lin Xiu dan orang itu sedang berdebat, tiba-tiba datang monster berevolusi ke sana, untuk menerkam mereka. Dan dengan cepat, monster berevolusi tingkat 2 itu, langsung menerkam orang, yang menawarkan jasa perlindungan kepada Lin Xiu, dan orang itu pun langsung tewas seketika. Lalu, monster berevolusi tingkat 2 itu, meraung dengan keras, sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian, monster berevolusi tingkat 2 itu, langsung memakan tubuh dari mangsanya, dan orang-orang yang berada di sekitar sana pun, menjadi ketakutan setelah melihatnya. Tapi, Lin Xiu hanya tersenyum melihatnya, dan berkata,
Orang itu tadi mengatakan, bahwa aku bisa mati kapan saja, bukankah dia berkata seperti itu, untuk dirinya sendiri? Lalu, monster berevolusi tingkat 2 itu, menoleh ke arah Lin Xiu, setelah memakan mayat dari mangsanya. Dan Lin Xiu pun berkata, makhluk jelek, kenapa kau melihatku dengan tatapan seperti itu? Kemudian, monster berevolusi tingkat 2 itu, langsung berlari dengan cepat, ke arah Lin Xiu, dan Tianzi pun memperingatkan Lin Xiu, untuk segera menyingkir. Tapi, Lin Xiu tidak beranjak sedikit pun dari sana, lalu berkata, dasar monster bodoh, apakah kau berpikir aku ini lemah, seperti orang yang kau makan tadi? Kemudian, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik pukulan udara miliknya, untuk menyerang monster berevolusi tingkat 2 itu, yang menerjang ke arahnya. Lalu, Lin Xiu pun langsung menghantam kepala monster berevolusi tingkat 2 itu dengan telak, dan membuatnya meraung kesakitan dengan sangat keras. Dan tubuh monster berevolusi tingkat 2 itu, terpental jauh ke belakang, dengan menyusur tanah, dan langsung tewas seketika. Tentu saja, Tianzi pun terkejut melihatnya, karena Lin Xiu bisa menghabisi monster berevolusi tingkat 2, hanya dengan satu serangan saja. Kemudian, Lin Xiu pun mencari kristal core, di dalam tubuh monster berevolusi tingkat 2 itu, sambil berkata, kenapa monster berevolusi tingkat 2 ini, bisa tiba-tiba muncul di sini? Tianzi pun langsung berlari ke arah Lin Xiu, lalu menjawab, ini terjadi karena, beberapa kali para monster berevolusi, dapat menghancurkan dinding, dan sampai ke tempat ini, dan itu sering sekali terjadi. Lalu, setelah Lin Xiu mengambil kristal core, yang berada di dalam monster berevolusi tingkat 2 itu, dia kembali berkata, oh, ternyata begitu, meskipun sering terjadi, monster berevolusi yang sampai ke tempat ini, kenapa orang-orang ini, masih berani tinggal di sini? Lupakan saja, mari kita segera pergi. Tianzi menjawab, baiklah, ayo kita pergi. Kemudian, setelah Lin Xiu meninggalkan tempat itu, ada beberapa orang yang memperhatikannya, dan berkata, orang itu memiliki aura seniman bela diri tingkat 1, tetapi, dia bisa membunuh monster berevolusi tingkat 2, hanya dengan satu pukulan. Dia terlihat masih sangat muda, jangan bilang bahwa, dia akan pergi menuju sekolah Sein di kota Divine. Gadis di sebelahnya menjawab, ya, sepertinya, dia merupakan seorang jenius, karena bisa diterima di sekolah Sein, dan melewati wilayah kematian, untuk sampai ke sana. Kita kesampingkan dulu tentang semua itu, orang itu sangatlah kuat, dan aku ingin membentuk party dengannya. Kemudian, terlihat seorang pria tua, yang sedang duduk di depan sebuah rumah, dia malah tertawa mendengarnya, dan berkata, haha, aku tidak habis pikir, kenapa para anak muda zaman sekarang, malah mencari mati, di usia mereka yang masih sangat muda. Tentu saja, si botak yang berbicara tadi pun mendengarnya, dan berkata, Pak Tua, apa yang kau katakan tadi, apakah kau sedang menyumpahi kami? Dan apakah kau tahu, tipe monster berevolusi jenis apa saja, yang berada di wilayah kematian itu? Pak Tua itu menjawab, monster berevolusi ya, di sana terdapat banyak tipe jenis monster, dan karena ingatanku buruk, aku tidak dapat mengingatnya. Mendengar jawaban dari Pak Tua itu, si botak pun menjadi marah, dan langsung menepis pipa, yang sedang dipegang Pak Tua itu. Dan berkata, aku bertanya kepadamu, berhentilah untuk berpura-pura. Mendengar keributan yang terjadi di sana, Lin Xiu dan Tianzi pun menoleh ke arah mereka, dan berkata, orang-orang itu sedang berada dalam masalah, Pak Tua itu, tidak sesederhana yang kita lihat. Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, apakah Pak Tua itu, adalah seorang seniman bela diri tingkat 4, aku juga berpikir, orang-orang yang tinggal di kota ini, merupakan orang-orang kuat, dan memiliki total kekuatan tempur yang tinggi. Karena, jika mereka orang yang lemah, pasti mereka sudah dimakan, oleh para monster berevolusi itu dari dulu. Kemudian, Pak Tua itu berusaha mengambil pipa, yang sudah jatuh ke tanah, karena dihempaskan oleh si botak. Dan di saat Pak Tua itu, berniat mengambil pipa miliknya, si botak malah berusaha menginjaknya, sambil berkata, kau berani mengabaikanku, kau benar-benar mencari mati. Tapi, Lin Xiu pun datang ke sana, dan langsung menendang pantat si botak itu, sambil berkata, hei kawan, apakah kau tidak tahu, bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua? Tentu saja, si botak pun menjadi sangat marah, dan berkata,
Bocah, kau berani menendangku, sekarang kau berada dalam masalah yang besar. Lin Xiu menjawab, bukankah kau sendiri, yang sekarang berada dalam masalah yang besar? Aku akan memberimu dua pilihan, cepat pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Tentu saja, si botak dan para temannya pun langsung terdiam, setelah melihat kekuatan Lin Xiu sebelumnya, dan mereka tidak akan bisa mengalahkan Lin Xiu. Kemudian, mereka pun pergi dari sana, dan berkata, baiklah, kami akan pergi. Bocah, awas saja kau nanti. Setelah mereka pergi dari sana, Lin Xiu pun menanyakan kondisi Patua itu, dan berkata, Patua, apa kau baik-baik saja? Patua menjawab, aku baik-baik saja, anak muda, terima kasih atas bantuanmu. Kemudian, Lin Xiu pun pergi meninggalkan Patua itu, dan berkata, syukurlah kalau begitu, Patua, aku pamit dulu. Tetapi, Patua itu menghentikan Lin Xiu, dan berkata, anak muda, tunggu dulu sebentar. Lalu, Patua itu menghisap dulu pipa tembakau, setelah sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu, karena terjatuh tadi. Dan berkata, pada generasi ini, hanya ada beberapa orang sepertimu. Aku benci saat melihat ada orang, yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan itu menyebabkan mereka mati dalam usia muda. Setelah kau berjalan 500 meter ke dalam sana, di sana adalah wilayah serangga berevolusi, jadi aku sarankan, kau untuk memilih jalan yang lain. Tentu saja, Lin Xiu pun berterima kasih atas informasi itu, dan berkata, Patua, terima kasih, atas informasi yang kau berikan kepadaku itu. Sementara Tianzi, yang heran melihat inisiatif dari Lin Xiu itu, dia pun berkata di dalam hatinya, apakah orang ini sudah mengetahui kekuatan dari Patua itu, dan dia berinisiatif untuk menolongnya, saat orang-orang tadi memprovokasinya. Sementara itu, rombongan si botak telah sampai, di tempat yang merupakan wilayah, dari serangga berevolusi. Kemudian, di belakang bebatuan yang ada di sana, terlihat ada bayangan hitam, yang merupakan serangga berevolusi tersebut. Dan keluarlah, serangga berevolusi itu, yang memiliki tubuh yang sangat besar, dibandingkan dengan serangga normal lainnya. Lalu, kawanan serangga berevolusi itu, yang merupakan monster berevolusi tingkat 2, langsung terbang secara berkelompok, untuk menyerang rombongan si botak itu. Dan si botak itu pun, langsung dikerubuni, oleh kawanan serangga berevolusi itu, sehingga, membuatnya berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, semua daging di tubuh si botak itu pun habis, dimakan oleh kawanan serangga berevolusi itu, dan hanya menyisakan kerangkanya saja. Tentu saja, teman-temannya pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri, setelah melihat si botak, yang mati dalam sekejap saja. Tapi, semua itu sudah terlambat, dan mereka semua pun langsung dikerumuni, oleh kawanan serangga berevolusi itu, dan mereka semua pun, berteriak kesakitan dengan sangat keras, sampai akhirnya, mereka semua pun mati dan menjadi kerangka. Sementara itu di tempat lain, karena saking kerasnya teriakan dari rombongan si botak, sampai terdengar di tempat Lin Xiu berada. Tianzi yang mendengar teriakan itu pun, merinding dibuatnya, dan berkata, teriakan mereka sangatlah mengerikan, kita beruntung, karena Patua tadi menyarankan, untuk mengambil jalan lain, dan tidak menuju ke arah sana. Lin Xiu menjawab, pepatah mengatakan, kita jangan pernah membuli seseorang, karena orang itu terlihat lemah. Kemudian, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya, dan mengambil jalur lain, untuk melewati wilayah kematian itu. Setelah melihat bebatuan tinggi yang berada di sana, Lin Xiu pun berkata, di sini terdapat banyak bebatuan yang tinggi, sehingga membuat kita kesulitan, untuk menemukan arah yang benar. Lalu, Tianzi memberikan kode untuk berhenti, dan berkata, itu tidak masalah, orang-orang akan meninggalkan tanda, pada batu-batu ini, biarkan aku melihatnya dulu, untuk menemukan tanda yang mereka tinggalkan. Kemudian, datang wanita, yang merupakan rombongan dari si botak itu, bersama seorang temannya, dan mereka selamat, dari kejaran serangga berevolusi itu, dan berlari menuju tempat Lin Xiu berada. Lalu, wanita itu berkata, kalian pasti sudah mengetahui, bahwa ada monster berevolusi di sebelah sana, mengapa kalian tidak memberitahukannya kepada kami? Lin Xiu menjawab, kalian adalah orang asing bagiku, mengapa juga aku harus peduli, bahwa kalian itu mati atau tidak?
Tentu saja, wanita itu langsung terpukul, setelah mendengar jawaban dari Lin Xiu, dan tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Tianzi yang sudah menemukan tanda, yang berada di bebatuan, dia memanggil Lin Xiu, dan berkata, "Aku sudah menemukan jalannya, kita harus lewat sebelah sini." Kemudian, Lin Xiu dan Tianzi pun pergi, meninggalkan wanita itu dan temannya, setelah berhasil menemukan jalan dari tanda, di bebatuan yang berada di sana. Setelah Lin Xiu pergi dari sana, wanita itu berbisik kepada temannya, dan berkata, "Kita ikuti saja mereka, sepertinya, mereka mengetahui wilayah di sekitar sini." Temannya menjawab, "Baiklah, itu ide yang bagus." Kemudian, Lin Xiu pun melanjutkan perjalanan, dengan melewati sela-sela sempit, di antara bebatuan yang berada di sana, untuk mencapai jalan utama. Lalu, Lin Xiu berkata, "Kerja yang bagus, jika aku tidak pergi bersamamu, aku akan kesulitan untuk menemukan jalan ini." Tianzi menjawab, "Terima kasih atas pujiannya. Tetapi, itu karena orang-orang yang pernah melewati jalan ini, meninggalkan tanda di bebatuan." Lin Xiu kembali berkata, "Apa hutan yang berada di depan kita itu?" Tianzi menjawab, "Itu adalah hutan azur, dinamakan seperti itu, karena dedaunan di sana berwarna biru. Tetapi, di dalam sana terdapat banyak monster berevolusi, jadi kita harus berhati-hati." Kemudian, Lin Xiu menoleh ke belakang, karena wanita yang tadi mengikutinya, bersama rombongan yang lain, setelah Tianzi menemukan jalan yang benar, dari tanda yang ada di bebatuan. Lalu, Lin Xiu pun terkejut, dan langsung mengaktifkan skill mata penilai miliknya, sambil berkata di dalam hati, "Sial, bukankah suara itu adalah suara dari serangga berevolusi?" Dan benar saja, kawanan serangga berevolusi pun keluar dari bebatuan, yang berada di sekitar sana, setelah Lin Xiu sampai ke tempat itu. Tentu saja, Tianzi pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Sialan, itu adalah serangga berevolusi, mungkin mereka mengikuti wanita tadi, dan akhirnya sampai di sini." Sementara Lin Xiu, dia berkata di dalam hatinya, "Itu bagus, aku tidak perlu khawatir lagi, karena aku akan mendapatkan banyak XP point." Kemudian, wanita yang tadi bersama yang lainnya, langsung berlari dengan cepat, karena dikejar oleh kawanan serangga berevolusi, yang mengikuti mereka dari tempat sebelumnya. Tapi, Lin Xiu malah menerjang ke arah kawanan serangga berevolusi itu, sambil berkata di dalam hatinya, "Kalian merupakan seorang seniman bela diri, tetapi, malah lari saat dikejar oleh serangga berevolusi tingkat 2, itu sangatlah memalukan." Kemudian, Lin Xiu pun membuka ikatan dari peti di balik punggungnya, dan kembali berkata, "Aku berpikir bahwa serangga berevolusi itu cukup kecil, tapi jumlah mereka sangat banyak, jadi itu cukup sulit untuk berurusan dengan mereka." Lalu, Lin Xiu pun mengeluarkan tombak Black Owl miliknya, untuk menghadapi kawanan serangga berevolusi tingkat 2 itu. Kemudian, Lin Xiu memegang tombak Black Owl itu, dan kembali berkata, "Tapi bagiku, itu bukanlah sesuatu yang sulit, karena aku memiliki tombak Black Owl ini." Lalu, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, untuk menyerang kawanan serangga berevolusi tingkat 2 itu. Dan serangan Lin Xiu itu pun berhasil menghabisi kawanan serangga berevolusi tingkat 2 itu. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh serangga berevolusi tingkat 2, Anda mendapatkan 5000 XP point, dan seterusnya." Karena banyaknya notifikasi yang muncul, Lin Xiu pun terlihat sangat bersemangat, karena mendapatkan banyak XP, dan berkata di dalam hatinya, "Aku mendapatkan banyak XP dari serangga berevolusi tingkat 2 ini, aku harus menghabisi mereka semua." Kemudian, Lin Xiu pun mendarat dengan sempurna, setelah menghabisi semua serangga berevolusi tingkat 2 itu. Dan terlihat di sana, kumpulan mayat dari serangga berevolusi tingkat 2, yang sudah terbakar menjadi arang, setelah terkena serangan tombak burung phoenix milik Lin Xiu. Lalu, Lin Xiu yang di saat melakukan serangan tadi, mengambil semua kristal core dari serangga berevolusi tingkat 2 itu, dia berkata, "Aku mendapatkan 100 kristal core dari monster berevolusi tingkat 2, tidak diragukan lagi, bahwa wilayah kematian, merupakan tempat yang sangat bagus, untuk mencari uang." Meskipun ada jutaan serangga berevolusi tingkat 2 yang muncul,
akan sangat mudah bagiku untuk menghabisi mereka semua. Tentu, Tianzi dan yang lainnya sangat terkejut setelah melihat Lin Xiu berhasil membunuh kawanan serangga berevolusi tingkat 2 seorang diri. Tianzi pun berkata di dalam hatinya, anak ini bisa dengan mudah membunuh 100 serangga berevolusi tingkat 2, dia sangat kuat sekali. Mungkin kali ini, aku bisa mendapatkan tumbuhan obatnya. Kemudian, Lin Xiu pergi meninggalkan tempat itu, dan berkata, ayo kita pergi, aku ingin tahu, monster seperti apa yang menunggu kita, di depan sana. Dan setelah memasuki hutan azur, Lin Xiu berkata, apakah tanaman herbal yang kau cari, ada di hutan azur ini? Tianzi menjawab, tidak, kita harus melewati hutan azur terlebih dahulu, untuk mencapai danau Black Salt. Lin Xiu kembali berkata, aku melihatnya, di situs informasi Serikat Seniman Bela Diri, jika kita pergi jauh ke dalam sana, di sana akan ada lebih banyak monster berevolusi tingkat tinggi. Tianzi menjawab, benar, para monster berevolusi yang berada di sini, berwarna kebiru-biruan, dan mereka akan sangat mudah untuk bersembunyi di hutan azur ini. Kemudian, Lin Xiu mengakses situs Serikat Seniman Bela Diri, untuk melihat informasi tentang hutan azur. Dan jika mendapatkan tanah dari hutan azur, akan mendapatkan 100 Union Coin. Mendapatkan kulit ular biru, akan mendapatkan 1.200.000 Union Coin, mendapatkan 3 kristal garam, akan mendapatkan 50 juta Union Coin, dan seterusnya. Setelah melihat semua daftar hadiah itu, Lin Xiu berkata, apa yang dimaksud dengan kristal garam? Kenapa harga yang mereka tawarkan sangatlah tinggi, jika berhasil mendapatkannya? Tianzi menjawab, kristal garam, oh, aku mengingatnya, bahwa benda itu, berada di dasar danau Black Salt. Setiap 10 tahun, danau Black Salt akan memproduksi kristal garam, dan itu merupakan benda yang sangat langka. Mendengar itu, Lin Xiu pun menjadi tertarik, dan berkata, apakah tujuanmu adalah pergi ke danau Black Salt? Itu bagus, kita bisa pergi ke sana, untuk mencoba peruntungan kita, dan aku memutuskan, untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Kemudian, Lin Xiu merasakan, hawa membunuh yang sangat kuat, yang ditujukan kepada dirinya, dan berkata di dalam hati, aku merasakan hawa membunuh yang sangat kuat, berada di sekitar sini. Lalu, tiba-tiba saja, seseorang menyerang mereka dari atas, dan Lin Xiu beserta Tianzi pun, bergerak dengan cepat, untuk menghindarinya. Kemudian, Lin Xiu memperingatkan Tianzi, dan berkata, hati-hati, ada sniper di sekitar sini. Lalu, sniper itu terus menembaki Lin Xiu, dengan tembakan bertubi-tubi, tetapi, Lin Xiu dengan cepat, bisa menghindari semua serangan itu, dan berlari, menuju ke arah sniper yang menembakinya. Dan Lin Xiu pun berhenti, setelah memastikan posisi dari sniper itu, dan berkata di dalam hatinya, akhirnya, aku menemukanmu juga. Kemudian, Lin Xiu kembali berlari, untuk menuju ke arah sniper itu, sambil menghindari tembakan bertubi-tubi, yang diarahkan kepada dirinya. Lalu, Lin Xiu pun dengan cepat, langsung menaiki pohon besar yang berada di sana, menggunakan teknik meringankan tubuh miliknya. Dan akhirnya, Lin Xiu pun sampai, di hadapan sniper yang mengincar nyawanya itu. Tentu saja, sniper itu pun sangat terkejut, dan wajahnya langsung berubah menjadi pucat, setelah Lin Xiu berhasil menemukan posisinya. Dan tanpa basa-basi lagi, Lin Xiu langsung menusuk kepala sniper itu, dan sniper itu pun, langsung tewas seketika. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh seorang seniman bela diri tingkat 2, Anda mendapatkan 15.000 XP point. Setelah berhasil membunuhnya, Lin Xiu berkata, aku pikir, di sebelah sana ada beberapa orang lagi, sekarang sudah saatnya, untuk mencari XP tambahan, di episode selanjutnya.